Kepada para ibu yang kami muliakan, pada perjumpaan yang lalu kita sedikit membahas tentang sejarah Maulid, kemudian juga dalil-dalil yang membolehkan peringatan perayaan daripada Maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, dan merupakan suatu yang populer di kalangan umat Islam. Perayaan tersebut tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Untuk itu, keterkaitan antara perayaan Maulid, peringatan Maulid tidak lepas dengan pembacaan kisah Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Berbagai macam versi dari Maulid, bacaan Maulid, kisah Maulid, baik itu Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtud-Duror, Maulid Al-Barzanji dan lain sebagainya. Tentunya Maulid Al-Barzanji juga kumpulan daripada bacaan yang cukup populer di Indonesia ini, sehingga sekiranya perlu barangkali kita sedikit mengkaji atau setidaknya memahami bacaan-bacaan Maulid di Maulid Al-Barzanji itu sendiri, agar ketika kita membaca setidaknya kita menghayati dari apa yang kita baca dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang Maulid Al-Barzanji, itu diawali dari bacaan Al-Jannatu atau Al-Jannah. Kalau salah sila Inna Fatahna itu di bacaan Maulid lainnya juga dibaca gitu. Kayak Ad-Diba itu ada salah sila, kemudian Inna Fatahna. Namun sepengetahuan kami bahwa Maulid Al-Barzanji itu diawali dengan bacaan Al-Jannatu sampai kepada Mahalul Qiyam. Bahkan ada versi lain yang terus dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Untuk itu mari untuk sedikit kita mengkaji atau memahami makna dari kalimat Al-Jannatu, yang mana kita sudah belajar. Dan setiap pembacaan Maulid ini diawali pasti dengan pembacaan sholawat, yang kita tahu dengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena memang ini adalah komponen atau bacaan yang memang menjelaskan tentang riwayat atau riwayat dari kehidupan Rasulullah SAW. Jadi sholawat salam itu terkhusus untuk beliau sebagai hambanya, umatnya. Kita ini hamba Allah dan umat Nabi Muhammad, tentunya sudah sepatutnya mengawali untuk membaca Maulid dengan pembacaan sholawat. Sholawat itu sendiri berguna, bahkan ada dalil kuat di dalam surah Al-Ahzab yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu merupakan satu dalil kuat tentang anjuran daripada pembacaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita bicara tentang sholawat, tentunya ada sedikit pertanyaan barangkali. Ada sebagian kaum muslimin itu bertanya, dari mulai kapan sholawat itu dianjurkan gitu ya. Berbicara tentang sholawat itu kapan dimulai atau dianjurkannya pembacaan sholawat, tentunya semenjak adanya turun ayat dalam surah Al-Ahzab tersebut yang tadi saya bacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Namun versi lain dikatakan bahwa pembacaan sholawat itu ada sejak pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam gitu.
Jadi kaum Bani Israel saat itu bertanya kepada Nabi Musa tentang solawat, dan akhirnya Nabi Musa menjawab berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang kami muliakan, kembali kita coba memahami daripada al-jannatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu, bermula surga itu. Al-jannah itu surga. Bermula surga itu, wa na'imuha, dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi surga itu berisi dengan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Sa'dun, sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, karena di dalamnya berbagai kenikmatan ada, sehingga tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk siapa surga dan kenikmatan serta kebahagiaan itu diberikan? Lima yusolli, bagi orang yang mau bersolawat. Wa yusallimu, dan orang-orang yang mau mengucapkan salam. Wa yubarik alaih, dan memberikan doa atau keberkahan atas baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bermula surga itu di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah sediakan bagi orang yang bersolawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi salah satu faktor lah gitu ya, atau salah satu jalan kita bisa masuk surga, salah satunya dengan memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian abtadiul imla, aku mulai, maksudnya Syekh Ja'far Al-Barjanji memulai kitab ini gitu ya, karya ini, karya beliau berbentuk kitab Al-Barjanji ini, Bismillatil Aliyah, dengan menyebut nama Allah sebagai zat yang maha tinggi gitu. Jadi diawali kitab ini, maka setelah Al-Jannatu ada basmalah di situ ya. Karena memulai kalimat Barjanji ini oleh pengarang diawali dengan membaca basmalah sebagai pembuka, menyebut nama Allah sebagai zat yang maha tinggi, aliyah, itu tinggi. Kemudian mustadirran faidal barakati alama anallahu wa aula, sambil mengharapkan limpahan keberkahan atas segala pemberian dan nikmatnya. Jadi di samping memulai kalimat doa bacaan Maulid Al-Barjanji ini dengan membaca basmalah, sambil mengharapkan keberkahan dari Allah, di mana limpahan keberkahan ini yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Maka dari itu, ketika kita menyadari setiap kenikmatan yang Allah berikan, sudah sepatutnya kita memujinya dengan pujian yang sangat atau setinggi-tingginya begitu. Karena pada hakikatnya tidak hanya kita, pada perjumpaan sebelumnya telah kami sampaikan bahwa Allah dalam kalimat pujian ini ada kalanya kita memang diharuskan memuji Allah. Artinya seorang hamba memuji Allah. Qadim Adam kita seorang hamba gitu ya, memuji kepada Allah. Dengan sekurang-kurangnya pujian itu membaca hamdalah, sekurang-kurangnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa kalimat pujian itu
tidak hanya dari lisan kita, namun ada pengakuan yang dalam yang bersumber dalam hati kita dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bersyukur, beriman itu identik kepada 3 hal. Diucapkan dengan lisan, diyakini dari hati atau dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian wa ustanni bihamdi mawa riduhu sa'iqatun haniyah. Kupanjatkan di sini perkataan Syekh Ja'far sendiri, ya. Pujian kepada Allah yang mana tempat terbitnya pujian itu adalah lisan. Makanya tadi saya katakan pujian itu atau bersyukur itu sekurang-kurangnya mengucap alhamdulillah dengan lisan, sekurang-kurangnya. Namun hakikatnya ada hati yang memperkuat bahwa kenikmatan yang kita terima itu mutlak dari Allah, itu maksudnya. Dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam pengertian bahwa nikmat yang Allah berikan itu tentunya kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucapkan hamdalah atau pujian itu sa'iqatun haniyah, tidak membutuhkan proses yang sulit, artinya tidak susah payah, cuma mengucap alhamdulillah. Ketika kita mendapat karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah, sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah ini tidak memberatkan buat kita. Tapi harus sinkron antara lisan, hati dan perbuatan. Ini yang berat. Ketika kita mengucapkan hamdalah dengan lisan, saya rasa sangat mudah. Tidak susah payah mengucapkan ketika mendapat nikmat alhamdulillah. Tapi sinkronkan antara lisan, hati dan perbuatan. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa karunia yang kita terima, kenikmatan yang kita terima, yakini dari Allah, walaupun memang terkadang sebabnya banyak, gitu. Tapi semuanya itu sebab tidak akan mungkin berpengaruh tanpa adanya Allah, gitu. Sehingga ketika kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, itu sangat mudah, tidak susah payah mengucapkan. Yang berat itu mensinkronkan antara lisan, hati dan perbuatan. Ketika kita yakin bahwa Allah adalah pemberi karunia, mampukah badan ini kita buktikan pembuktiannya dengan anggota badan, gitu. Bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu hakikatnya bukannya diberikan cuma-cuma, namun ada hak di mana kenikmatan itu kita pergunakan buat ibadah. Karena kita diciptakan sama Allah itu dalam rangka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu sering kita ikrarkan, Bu, ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, gitu. Dan ikrar itu tidak hanya di mulut, namun disinkronkan hati dan perbuatan, gitu. Begitu juga makna syukur itu sendiri. Ketika kita mengucapkan hamdalah atas karunia Allah, tidak sulit, namun yang sulit menyinkronkan antara hati dan perbuatan. Mampukah kita mengamalkan atau mengimplementasikan dari rasa syukur itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mumtati'am minasyukril jamil maqaya, itu yang kita baca dalam Al-Jannatu. Sambil menaiki kendaraan, hamdalah itu mudah kita ucapkan. Syukur itu kita dalam naik kendaraan sangat mudah. Artinya
ketika kita naik kendaraan gitu ya, itu harus kita ingat bahwa itu pemberian Allah gitu. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau roda 2, roda 4. Artinya ketika kita naik kendaraan, kita sadari bahwa itu karunia dari Allah dan panjatkan syukur alhamdulillah. Ketika kita bicara syukur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan sekaligus memberikan jaminan serta ancaman, Bu. Allah dalam surah Ibrahim dikatakan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kalau kita diberikan karunia nikmat oleh Allah dan kita la in syakartum, kita ini bersyukur gitu, la azidannakum, maka ditambah gitu ya. Punya kendaraan roda 2 bersyukur, mudah-mudahan ditambah roda 4. Roda 4 bersyukur, roda 6. Iya, ya. Atau roda 2 bersyukur roda 3. Artinya bentuk syukur ini gitu. Ketika kita bersyukur ditambah. Wala in kafartum, tapi kalau kita ingkar, artinya dengan keangkuhan, kesombongan bahwa nikmat itu karena kerja keras kita misal, karena prestasi kita misal, sehingga sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia, itu salah besar. Dan itu hakikatnya ingkar gitu. Karena apapun yang kita terima, yang kita rasakan, itu adalah karunia dari Allah. Nah, kalau kita ingkar la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat keras ya. Berapa banyak orang yang enggak bersyukur, korun contohnya, harta melimpah akhirnya mati tertimbun dengan hartanya gitu ya. Banyak ibrah yang sudah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu bagi orang-orang yang ingkar terhadap karunia Allah, seperti apa ancaman dari Allah. Begitu juga orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah juga memberikan penambahan nikmatnya yang tidak terhitung gitu ya. Banyak sekali gitu. Jadi intinya bahwa sambil menaiki kendaraan, kita itu selalu ingat bahwa kendaraan yang kita tumpangi adalah karunia dari Allah gitu. Banyak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, tidaklah sulit mengucapkan alhamdulillah, minimal ya. Hakikatnya imani semua yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bi taqaddumi wal awwaliyah. Dan aku bersolawat, kita bersolawat, wa usallimu, dan mengucapkan salam ya, ala nuril mausuf, ke atas nur yang terdahulu, mausufi bi taqaddumi wal awwaliyah, yang terlebih dahulu terjadinya awaliyah. Karena jauh sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan. Maka ketika bicara sholawat dan salam, ini merupakan keharusan buat kita, khususnya umat Nabi Muhammad, sebagai bentuk penghormatan, pujian, dan rasa syukur kepada Allah dengan diciptakannya Nabi Muhammad. Karena tidak akan diciptakannya Nabi Adam, artinya kalau tidak ada Nabi Adam, tidak ada Bani Adam gitu. Keturunan Nabi Adam nggak ada, termasuk kita manusia nggak ada gitu. Nah, ketika tidak ada Nabi Adam, tidak ada Bani Adam, tidak ada alam. Karena alam ini Allah ciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, ketika kita bicara demikian, maka diciptakannya Nabi Adam sehingga manusia ada, itu dikarenakan adanya Rasulullah SAW. Maka ketika kita bersolawat dan salam,
Jangan kita sholawat itu nggak boleh, sholawat itu tidak boleh. Tadi saya katakan bahwa perintahnya cukup jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Dan secara logika gitu ya, secara logika kita ini bersolawat salam kepada Rasulullah sangat dianjurkan dan bahkan harus gitu. Tadi di awal saya katakan bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam, tidak akan diciptakan Nabi Adam ketika tidak ada nur Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam tidak ada manusia di dunia ini. Kalau tidak ada manusia, alam pun tidak Allah jadikan. Jadi dalam hadis qudsi banyak dikatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini karena lantaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita pun diciptakan oleh Allah berawal dari Nabi Adam alaihissalam itu karena sebab Nabi kita Muhammad SAW. Artinya ketika kita baca sholawat sudah sepatutnya kita bersyukur gitu. Satu sebagai ungkapan rasa syukur, yang kedua sebagai ungkapan rasa penghormatan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian al-muntakil fil ghuraril karimati wal jibah, yang berpindah nur itu, cahaya Nabi Muhammad SAW tadi berpindah kepada wajah-wajah bapak-bapak Nabi. Artinya dari nur tersebut diciptakanlah Nabi Adam, pindah nur tersebut kepada Nabi Adam. Dan terus seterusnya seperti itu. Allah ciptakan Nabi Idris misalnya, nur tersebut pindah, nurnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, nur tersebut pun pindah sampai akhirnya ke Abdullah, ayah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjelang wafat atau ketika beliau beristri dengan Aminah Az-Zahra gitu, nur tersebut pindah kepada sang pemiliknya yang sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi orangnya belum Allah ciptakan, nurnya sudah ada, dan cahaya itu pindah turun temurun dari Nabi Adam ke nabi-nabi yang lain sampai kepada pemilik yang sebenarnya, yaitu junjungan Muhammad SAW. Maka tidak heran ketika kita dianjurkan untuk bersolawat kepada beliau sebanyak-banyaknya gitu. Ya, sebanyak-banyaknya bersolawat kepada beliau. Kemudian nur tadi pindah dari wajah-wajah para nabi yang kemudian terlihat dari pancaran wajahnya. Seorang nabi itu kalau kita bicara tanda pertamanya seorang itu seorang nabi atau rasul dilihat dari wajah yang bercahaya. Rasulullah ketika dilahirkan sudah menunjukkan cahaya yang begitu terang benderang. Nah, ketika bicara perpindahan cahaya tersebut, maka nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun itu identik memiliki dahi atau wajah yang bercahaya karena lantaran nur tersebut tadi dipindahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian wa astami'ullah ta'ala ridwana yafussul iqsaratat tahiratan nabawiyah, dan aku mohon, artinya di sini si pengarang Syekh Ja'far Al-Barjanji memohon kepada Allah untuk diberikan limpahan karunia dan keridhaan khusus buat ahli keluarga baginda Nabi. Jadi tidak hanya Nabi, kita pun bersolawat atas keluarga
Makanya maaf, ketika kita bicara sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ada ali di sini adalah keluarga. Ditambah semua ashabi dan para sahabat-sahabatnya gitu. Jadi bersolawat itu kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau. Karena dengan lantaran beliau-beliaulah kita bisa mengenal tauhid, bisa mengenal Islam sampai saat ini gitu. Kemudian wa ya'umus sahabata wal atba'atuh, dan umumnya sekalian kepada para sahabat gitu ya. Kepada para sahabat, tidak hanya kepada beliau, kepada keluarga beliau, juga para sahabat yang memang mereka itu Tahiratan nabawiyah. Mereka itu bersih, suci dari kesyirikan. Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah suci dari kesyirikan. Sehingga sholawat salam itu kita persembahkan kepada orang-orang terpilih gitu ya. Kemudian wa atba' dan para para tabi'in, generasi setelah sahabat. Makanya kalau sholawat yang lengkap itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, misalkan wa ashabi misalkan. Kemudian wa tabi'in, itu harus kalau kita merujuk dari makna Al-Barzanji ini, sholawat itu tidak hanya yang khususnya para Rasulullah SAW, namun kepada keluarga, para sahabat dan para tabi'in, karena mereka itu orang-orang terpilih dan juga suci daripada kesyirikan, dan atas jasa beliau-beliau lah sampai kita sekarang mengenal Islam. Kalau misalnya Rasulullah, kemudian tidak ada para sahabat yang melanjutkan risalah dakwahnya, dari para sahabat tidak dilanjutkan oleh para tabi'in misalnya, jadi tabi'in tidak dilanjutkan oleh generasi ke bawah sampai ke ulama misalnya, maka kita dipastikan tidak mengenal Islam. Jadi atas karunia itulah kita patut bersyukur kepada Allah dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa mawalah, dan semua para semua yang menyanjung beliau di sini menyanjung Rasulullah, menyanjung keluarga Rasul, para sahabat dan juga para tabi'in. Dan kita juga seharusnya dan dianjurkan untuk senantiasa menyanjung daripada baginda Nabi atas kemuliaan yang beliau miliki, ya. Kemudian menyanjung para sahabat, para keluarga Rasul dan juga para tabi'in. Wa astadidi bihi hidayat al-suluki subul wadahatil janiyah. Dan kita mohon, atau aku mohon, kata Syekh Ja'far ini, aku mohon kepada Allah akan hidayah agar dapat menempuh. Jadi hidayah ini perlu diminta dulu. Hidayah itu petunjuk itu perlu diminta, harus diminta. Karena hidayah tidak datang dengan sendirinya. Hidayah juga tidak mungkin diwarisi. Kita punya orang tua, keluarga, kiai, alim ulama. Kalau kitanya tidak mencarinya, tidak memohonnya kepada Allah, hidayah tidak akan dapat. Karena hidayah itu, iman itu salah satu iman dan berkaitan kepada hidayah itu harus diminta. Makanya ketika kita bicara minimal di dalam doa kita itu, dalam surah Al-Fatihah sudah cukup jelas kita minta hidayah atau petunjuk. Hidayah itu adalah petunjuk. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu minta petunjuk kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, jangan pernah kita lupa minta hidayah. Boleh minta yang lain, utamanya minta iman, diperkuat iman. Karena sekarang ini maaf, iman itu sangat mudah lepas dari hati seorang muslim atau muslimah.
dengan berbagai macam hal gitu ya. Kemudian Islam minta diperkuat, keyakinan kita harus minta diperkuat oleh Allah sesuai dengan konteks daripada al-jannatu tadi, bahwa surga Allah siapkan ke istimewaannya, keindahannya, kenikmatannya, kebahagiaannya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersolawat dan salam kepada Nabi. Untuk itu motivasi buat kita, yuk, karena salah satu penyebab kita bisa masuk surga nanti adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Perbanyak solawat, solawat di mana saja ya. Ingat sama Rasulullah, karena tanpa Rasulullah kita tidak ada. Tanpa Rasulullah alam ini tidak diciptakan. Itu sebagai rasa bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak.